chair, evacuation chair, ya, dudukin, turun tangga pakai begini bisa, ada, ya. Kemudian biasanya kalau mati lampu ya, kalau tim damkar itu biar nggak kesasar tuh temennya, dia bawa tali, ada tali tuh dia ikat di badannya, dia ikat juga di badan temennya, jadi nggak terpisah. Pakai kampak besar ya kan. Itu kalau skenario yang kebakaran yang udah ini ya, terus dia mau rescue, penyelamatan ke dalam, wah ada anak anjing, ya kucing ya kan, dia mau selamatin kan, kurang kerjaan kan. tapi bagus Pak itu, ya kan. Ya biasa begitu. Tapi itu salah satu bentuk kemanusiaan manusia yang bagus ya. Ada makhluk hidup. Iya, makhluk hidup. Iya benar, saya setuju. Ya, orang muslim juga harus begitu sebenarnya, bukan hanya orang luar ya. Tidak panik dan tidak segera meninggalkan ruangan bila alarm berbunyi. Turut berpartisipasi aktif. Terjadi keadaan api, ya. Nah, kalau ada api awal, kan kita kan sudah training menggunakan APAR gitu. APAR kan gampang Pak. Itu semua harus bisa. Kalau ada langsung padamkan. Tapi kalau udah besar nggak yakin, jangan berani-berani, udah minta bantuan. Minimal kita kasih informasi biar cepat ada bala bantuan. Nah, kalau ada api ya, asap, tetap tenang ya, hubungi pengelola gedung, laporkan ke lokasinya di mana ya. Contohnya security lewat HT kan, wah di sini Pak ada kebakaran. Nah, kalau nanti mungkin Pak Lepi nanti bikin buat flow-nya Pak, kalau pokoknya ada kebakaran, KFCC-nya kayak gimana, lapor kemana, kemudian siapa yang kesana, berapa waktunya. Nanti saya ada formatnya, boleh Pak Lepi ini sendiri sesuai dengan gedung. Nah, kalau supaya kita di area kerja nih, jangan panik, ada alarm ya, ada asap atau api ya. Ayam. Tetap waspada ya. Bersiap berkumpul dekat emergency exit. Nah, di sini ini aja lah. False alarm. False ya. Alarm palsu. Iya. Ya kan, seperti kamu suka janji-janji palsu. Iya. Siapa tuh? Next. Tapi sebenarnya enggak ini prosedurnya enggak begitu ini ya. Karena kan kalau di sini di silent dulu Pak ya. Ketika ada alarm indikasi ya, wah kan, kalau ada asap indikasi asap itu di silent dulu. Terus tim engineering akan mengecek ini false alarm apa enggak nih, kan? Nah, kalau beneran ya tetap orang mau false alarm mau enggak tetap ada yang ngecek. Kalau benar ya baru lokal alarm, ya kan? Dipadamkan dulu. Kalau nggak bisa lokal alarm artinya evakuasi lokal, yang dimana yang dievakuasi itu tidak seluruh gedung, tapi hanya satu lantai atas, satu lantai bawah, sama lantai di situ. Atau bisa jadi dua atas, satu bawah, karena panas asap itu naik ke atas. Jadi evakuasi dulu yang lantai yang sekitar yang bisa kena dampak. Kalau seumpamanya dirasa, aduh kebakarannya susah nih, udah evakuasi. Siapa yang memutuskan harus evakuasi? DM ya, Mister Normal, ya kan? Nah, kemudian nih, kalau sudah di assembly point, oh iya, saya mau sedikit bahas. Kalau gedung ini ada berapa lantai ya? 36. 31. Ada peraturan ya. Gedung di atas 30 lantai, 34, 32 lah ya, 33 ya. Itu harus membuat
yang namanya refugee floor point, refugee point ya, refugee floor. Refugee itu apa? Bahasa Inggrisnya refugee. Refugee dulu, pengertiannya refugee dulu. Apa itu refugee? Umpamanya orang dari negara lain nih karena dia perang, ya dia pergi naik kapal ke negara seberang. Refugee. Pengungsi. Pengungsi ya. Dia mengungsi dari negaranya yang kacau. Namanya itu refugee. Refugee itu pengungsi. Refugee floor, kenapa sih refugee floor? Dia tidak langsung turun ke bawah ke assembly point karena terlalu tinggi, dan juga memberikan kesempatan yang di lantai sekian itu keluar dulu, ya, karena mungkin juga beban di tangga darurat, ya, konstruksinya, ya, tidak bisa menahan sampai ribuan orang dalam waktu yang bersamaan. Makanya ada yang namanya refugee floor atau refugee point, ya. Ada kalau di atas di regulasi, Pak. Saya lupa di undang pokoknya di atas 34 itu harus gedung tinggi di lantai 30. Ya terserah di atas mau sampai lantai berapa, minimal sampai lantai 30 itu ada refugee point. Ya kan? Gedung pasnya juga. Ada ya. Memang dia luas. Luas. Nah, Di pertengahan. betul. Nah, desainnya tadi dia luas, ya. Tidak boleh ada public area ataupun dikhususkan di situ memang kosong. Kosong betul. Tidak boleh ada kayak fasilitas-fasilitas Ya, yang nggak layak, artinya dia nggak layak dijadikan refugee floor. Di sini kayaknya nggak perlu ya. Tapi ini cuma sekedar informasi tambahan aja. Nanti kalian kalau ada di gedung-gedung yang tinggi itu pasti ada namanya refugee floor. Maksudnya lantai, ya, karena terlalu tinggi kita singgah dulu di situ. Persyaratannya ya, karena orang semua di situ singgah, ya. Berarti konstruksinya harus kuat secara desain sipil, ya enggak. Kemudian udara jangan sampai kebekap, kalau bisa sih kebuka dia, ya, kayak apa namanya lantai parkir yang berada di atas gitu ya. Itu lebih bagus. Boleh kisi-kisi, yang jelas udara, sirkulasi udara harus bagus. Kalau tertutup ada asap di situ, orang banyak di situ ya mati, ya. Terus kemudian kita siapkan juga di situ fasilitas-fasilitas, ya, yang namanya orang dari atas ke bawah singgah dulu. Singgah ngapain? Kasih minum gitu kan, kasih gas oksigen, ya kan. Iya Pak. Jadi ini semuanya sebenarnya apa ya, kita melakukan persiapan ini bagaimana caranya supaya orang-orang selamat aja gitu aja. Intinya kan di situ semuanya bisa keluar evakuasi dengan aman. Ya dari atas ke bawah 100 lantai gitu, gila capek banget jalannya gitu kan. Orang yang sakit jantung, orang yang udah lansia, baru di tengah jalan turun udah langsung mati di jalan. Wah, yang disalahin Pak Norman, Pak Eko lagi kan. Nah, alarm palsu biasanya kalau di hotel-hotel itu sering alarm palsu juga ya, atau di gedung-gedung lah. Nah, ini tim engineering pasti lebih tahu kenapa. Sebenarnya dia pakai sensor, ya. Artinya berapa persen tertutup sensor itu, dia akan mendeteksi bahwa itu adalah asap. Padahal mah bisa jadi bukan asap, bisa jadi embun kalau pagi-pagi, subuh-subuh, atau kena debu. Dia kebanyakan rentan akan terjadi alarm palsu. Betul ya? Itu bedanya alarm palsu ya karena kesalahan sistem. Ya, kalau alarm beneran ya berarti beneran ada keadaan darurat.
Nah, kalau sistem alarm itu kan mendeteksi ya. Umpamanya nggak ada orang di lantai 7, ada api, ya. Dia tidak men-trigger alarm. Tiba-tiba Pak siapa yang di sini aja, Pak Rahmat ya? Rio. Oh, Pak Rio Generio apa? Apa yang Bapak lakukan, Pak? Ada api di sini. Alarm bunyi nggak? Nggak ada. Ada indikasinya nggak? Kebaca nggak? Dideteksi nggak di ruang kontrol? Nggak ada. Bapak apa yang Bapak lakukan? Mengatasi dulu ya. Yang penting sudah laporan dulu ya. Kalau apinya besar, Info. bunyikan alarm ya. Caranya bunyikan alarm di mana? Di mana? Di hidran itu apa? Ada tombol. Tombolnya biasanya tertutup ya Pak ya. Tertutupnya itu pakai gelas ya. Jadi break itu pecahin kacanya, Iya. pencet tombolnya, alarm bunyi supaya yang di ruang kontrol juga bisa monitor bahwa Iya. memang ada api. Gitu. Ada api. Ada api. Oke Sangkur Pak Rio ya. Iya. Pecah pakai sangkur, Pak. Sangkur ada Rio kan? Ada. Sangkur siap sedia itu, Pak. Jangan pakai tangan, buka. Pakai kepala dia. Pernah ngomong Banten ya. Jika mampu padamkan dengan peralatan yang tersedia. Ya benar Pak Rio tadi ya. Ini kemudian hentikan kegiatan, hubungi telepon, jangan panik, jangan melakukan tindakan yang membuat orang lain panik. Ya, panik itu apa? Panik, pangkat panik, bukan ya? Panik. Jangan melakukan tindakan jika bukan regu perang kebakaran, carilah exit terdekat. Jangan sekali-sekali gunakan lift. Jika sudah berada di luar bangunan, jangan masuk kembali untuk alasan apapun. Ini dulu Damkar pernah bercerita sih pengalaman ya, security atau siapa gitu ya, dia udah turun ke bawah, ya. Terus dia naik lagi, katanya apa? Tasnya bosnya yang ketinggalan atau apa gitu, handphonenya dia mau naik ke atas, dia naik ke atas lagi, ya, naik lift lagi kan? Nah, mungkin pas dia nih dari bawah nih ya, naik ke atas di lantai yang terbakar, ya, liftnya pasti kebuka dong. Oh, udah habis semua, udah jadi gosong lengket. Nah, jadi dia bercerita pengalamannya dia. Oh, ini benar-benar pengalaman yang tidak bisa saya lupakan. Ya gimana nggak bisa dilupakan, dia udah peringati, jangan Pak, jangan gitu kan. Pas udah turun dari atas, kebuka liftnya, waduh udah jadi mayat. Nah ini ngerinya ya. Jangan pikirkan barang ya, lebih keselamatan jiwa lebih penting. Ingat pada saat menuju keluar jangan sekali-sekali menggunakan lift. Tutup semua pintu untuk menghambat penjalaran api. Kenapa bisa menghambat penjalaran api ya? Segitiga api ya, karena oksigen lebih kadar oksigen itu kalau di bawah 16% di udara itu api nggak bisa nyala. Nah, kalau sampai 21% itu apinya semakin mengganas oksigen. Nah kalau kita tutup kan pengap kan, ya mungkin cuma 17% ya, nggak begitu cepat menjadi apinya. Nah kalau terperangkap nih, gimana nih? Ya namanya tadi panik ya, atau sudah kebanyakan ngirup asap, itu bisa jadi loncat dia. Tapi itu ibaratnya kematian yang cepat. Daripada saya matinya lambat tersiksa, mending gua mati cepat gitu kan. Iya gak sih? Iya. Tapi kalau orang asap ya, tutup
tutup nafas ya pakai kain basah kalau bisa. Kita agak cari di mana asap nggak begitu tebal, biasanya di bawah, karena asap itu pasti di atas ngumpul ya, lebih tebal di atas. Jadi kalau kita lihat film-filmnya Jackie Chan yang dikebakar dalam kebakaran, wah hebat dia. Nah ini ditutup-tutup nih biar nggak ada celah untuk bisa merambat atau ke mana-mana asapnya. Nah ini dia nih. Sebenarnya kita tuh berusaha untuk bertahan selama mungkin sampai ada bantuan tiba. Kalau kita sudah bertahan gitu ya, tapi nggak datang-datang bantuan gimana? Artinya itu sudah takdir. Itu sudah takdir. Itu sudah ditakdirkan, digariskan. Ini mengenai gempa ya, saya skip aja. Oke, kalau gempa sedikit deh saya bahas sedikit ya. Kalau terjadi getaran pada saat gempa, ya, apa yang harus dilakukan? Kita refresh dulu. Jangan panik. Jangan panik. Kemudian kita mencari dinding ataupun meja yang kokoh. Kita berlindung di bawah ya. Kalau nggak ada kita ke pinggir ya, disender di dinding ya, sambil menundukkan kepala, melindungi kepala dari sebenarnya bahayanya kalau gempa itu kan kita kejatuhan ya, kejatuhan. Terus kemudian kalau getarannya sudah selesai, apa yang harus dilakukan? Nah ini beda nih, kalau kebakaran kan kita turun. Sebenarnya kalau gempa jangan langsung turun, tunggu informasi selanjutnya ya. Kenapa? Bukan masalah gempa susulannya juga ya. Setelah terjadi getaran gempa, konstruksi bangunan gedung ataupun instalasi listrik bisa saja bermasalah, ya kan? Kalau kita kan bukan orang teknisi ataupun petugas yang bisa bukan tim tanggap darurat lah ya. Nanti tim IRT kalau sudah terjadi gempa itu langsung mengecek tangga darurat dulu yang pertama. Kenapa? Bayangkan Pak, kalau tiba-tiba orang turun semua ya, ini kan koridornya nih dari atas sampai ke bawah nih, tangga darurat begini kan, ya nggak? Ini ribuan orang. Setelah gempa ternyata ada yang crack tangganya, itu langsung ambrol semua, ribuan orang mati, gimana? Pembunuhan massal dong. Kalau gempa beda ya sama kebakaran ya. Makanya kalau di gempa itu ngerinya di situ, ya nggak? Nah kalau gempa lift itu nanti sistemnya gimana? Pak Eko bisa bantu nggak? Atau engineering lain? Ya, kalau terjadi gempa, kan di lift itu ada settingan getaran seismograf ya. Ya. Kalau di sini itu sekitar 5,2 Gel. 5,7 Gel. MMI. Okay. Ya. Jadi kalau belum tercapai ya nggak terjadi apa-apa di lift, masih dalam Kalau tercapai? Kalau tercapai dia homing di lantai 1. Gitu. Sesuai settingan yang Oke. kita tentukan. Mungkin yang engineering lain ada jawaban lain? Kalau fire, benar ya Pak Eko ya, homing ya. Tapi kalau gempa, sistem keselamatan di lift kalau ketika gempa beda dengan kebakaran.
ya. Kalau di gempa ada getaran nih. Tadi ditertrigger apa namanya? Seismografnya ya. Sensor seismiknya. Itu dia akan mencari lantai terdekat. Coba bayangkan ya, ketika itu gedung 160 lantai. Burj Khalifa itu berapa lantai ya? Berapa tingginya ya? 180? 100. Pokoknya tinggi banget ya. Nah ini kan kalau gempa itu getar dong. Ya. Bayangkan kalau ada orang di dalam lift. Lift itu kalau gempa itu kayak kocok-kocok gini kan. Itu dari atas sampai ke bawah, Pak. Jadi tahu gejrot, Pak. Makanya sistem keselamatan lift ketika gempa dia nggak homing ya. Dia akan mencari lantai terdekat. Kemudian pintu terbuka, ya, orang yang berada di lift bisa keluar. Itu kalau gempa, beda ya. Sama kebakaran. Kalau kebakaran dia sistemnya otomatis dia homing. Itu manual ya. Manual ya. Otomatis apa manual, Pak? Kalau Dia manual dia turun ya. Tapi seharusnya juga ada otomatisnya ya. Kalau seumpamanya alarm tertrigger, dia pasti tuh otomatis homing ya itu. Tapi kalau seumpamanya kita drill ya di manual aja berarti Pak ya. Bisa. Cuma masalahnya itu Pak, kebanyakan teknisi dari ataupun vendor dari lift nggak tahu nih berapa standar dari getaran gitu kan. Kadang-kadang error kan, beda-beda lift padahal sama di sini nih, gedung-gedung mana lain nih, ada yang home apa ada yang terbuka, ada yang enggak ya kan. Sebenarnya standarnya di mana gitu, berapa untuk itu bisa tertrigger dia punya sistem untuk kalau terjadi getaran gempa gitu. Oke, next. Kalau banjir gimana nih ya? Ini nih agak seru nih, soalnya agak jarang ini banjir ini kan. Ya, kalau yang sering banjir itu daerah-daerah sana tuh, Jakarta mana ya? Jakarta Utara ya. Nah itu. Siapa yang rumahnya suka kebanjiran ini pasti paling tahu deh. Saya soalnya agak pernah kebanjiran sih, alhamdulillah. Mes. Kebanjiran, Pak. Contoh nih, contoh. Pernah nggak inget gak kejadiannya di Chap Square? Ya, basement. Basement ya kan? Basement ada yang meninggal ya? Ada ya. Pernah kerja di situ? Atau pernah tenggelam? Kalau kamu tenggelam saya selamatin ya. Tenang aja. Bisa aja. Kalau banjir yang harus dilakukan itu sebenarnya gampang ya kalau banjir, tapi ngerjainnya susah. Kita membariket sekeliling dong, ya enggak? Nah, kalau preventifnya di engineering apa? Oke, listrik dulu ya. Pak Bian, kita evakuasi apa enggak ini Pak Bian? Karena yang bisa mengeluarkan perintah evakuasi hanya Pak BM aja. Makanya saya tanya, kita evakuasi apa enggak nih Pak BM? Sebelumnya saya mohon maaf ya, saya terjebak macet BSD itu tolnya banjir. Masuk Pak? Baru kita bahas banjir. Silakan Pak, silakan Pak. Sini Pak. Depan aja deh. Silakan Pak. Jangan sampai numpuk-numpukin. Saya enak belajar. Jadi kayaknya Pak BM kita harus buatkan prosedur juga nih menghadapi banjir di tengah jalan gitu kan.
Nah, yang tinggal di daerah-daerah banjir, kira-kira pengalamannya apa untuk mengatasi ini? Bagaimana kalau terjadi banjir di gedung kita? Apa sih yang harus dilakukan gitu kan? Ya keputusan itu sebenarnya yang penting ya, keputusan cepat ya. Ini pengalaman saya tadi itu, saya terkurung hampir 1 jam. Akhirnya saya ambil tol ke Pamulang. Saya tanya, kalau saya masuk lagi kena banjir nggak? Oh enggak. Saya sampai ke Pamulang, saya putar balik, saya masuk lagi, baru sampai sini. Jadi kalau saya tadi nunggu, mobil saya kan sedan, itu pasti tenggelam. Waduh, kacau Pak. Tenggelam. Jadi Sedan lagi. nggak akan mungkin gitu loh. Jadi ya, Sedan banget. keputusan itu yang saya ambil akhirnya ya alhamdulillah saya bisa sampai sini walaupun terlambat. Iya. Jadi kalau dari kasusnya Pak Norman, kalau saya sih menilainya, kalau dulu saya di perusahaan oil and gas ya, ada namanya journey management plan, rencana ya kan, rencana perjalanan. Bagaimana kita mau memanajemen, mengelola perjalanan kita buat rencana, ya kan? Contohnya nih, saya besok atau 1 minggu ke depan saya mau ke Cilegon, ke proyeknya apa namanya, KS, Krakatau Steel, contoh. Ya. Bagaimana isinya apa sih di journey management plan ini? Lewat mana ya? Hari-hari itu apa saja yang bisa terjadi? Ada demo kah, ya kan? Jalanannya sini rusak kah? Kalau lewat sini sukunya orang penduduk aslinya di situ suku barbar apa enggak gitu kan? Bisa jadi dong. Bisa. Atau kita mau ke bandara nih, kalau lewat HI nanti ada demo nanti atau apa? Nah, sebenarnya resiko-resiko yang akan kita bisa saja hadapi di jalan itu bisa dituangkan di journey management plan. Artinya kita melakukan study case dulu apa saja yang bisa terjadi sehingga bisa memastikan mengurangi kecelakaan atau hal-hal yang bisa menghambat. Nah, kalau banjir di gedung, nah saya sebenarnya pengen tanya nih yang teman-teman yang punya pengalaman deh, kayak di Cap Square ya, itu di basement tuh. Artinya apa saja yang mesti kita lakukan biar gedung ini kalau umpamanya samping-samping ada rawa supaya tidak tenggelam, tidak kena bahaya banjir. Kayaknya di Cap Square kemarin saya pernah ke sana Pak. Dia kayak ada semacam barricade ya, otomatis Pak, bisa naik bisa turun. Wah, ini namanya belajar dari pengalaman ya. Ya begitulah orang Indonesia kan, kalau belum terjadi ya udah nggak belajar. Nah, di sini kita identifikasi dulu rawan banjir nggak? Oh enggak, di jalanan aja Pak, di jalanan aja. Tapi kalau seumpamanya bisa saja ada banjir apa gitu ya, tsunami atau apa yang harus dilakukan? Nah, biasanya yang dilakukan sama bagian gunung-gunung sebelah sana Pak, dia sudah bekerja sama dengan Angkatan Laut. Ya, jadi kalau evakuasi dia udah punya boot apa namanya yang sekunci itu ya, bisa jadi penolong ketika terjadi banjir dan darurat. Dia udah kerjasama. Apalagi yang harus disiapkan? Ya kan kita mempersiapkan sesuatu keadaan darurat jika terjadi nanti kita harus bagaimana gitu kan. Artinya kalau banjir kita nggak bisa kemana-mana Pak. Punya makan minum nggak? Ya kalau orang luar itu boleh ya. Biasanya di basement ada bunker ya. Di dalam sudah ada makanan minuman yang siap saji. Ini bisa bertahan berapa lama? 3 bulan Pak. Nah, sama kalau ya namanya kita persiapan emergency gitu, dipikirin semua gitu kan, sampai dari makanan, dari listrik juga seperti apa power ya, air kalau umpamanya yang akses tidak bisa, apalagi kalau gempa kita telepon siapa kalau gempa minta bantuannya?
Ya. Pak, ya, apa ibaratnya kan tugas yang ini, yang dia pakai, yang dia gantiin orangnya itu, ya. Nah ini saya mau spesifik karena Pak Norman betul, kita harus tahu apa action kita, tugas kita ketika terjadi. Jangan bingung, tinggal lihat di kartu kita apa yang harus kita lakukan nanti. Nah contoh P3K juga ya, tim first aider ya. Ini kita sudah tetapkan berapa ini tergantung nanti pengaturannya Pak. Yang jelas tugasnya seperti ini ya. Nanti ada yang bawa tanduk. Nah contoh yang lebih sering salah ya, ketika security di gate, siapa yang tutup pagar, siapa yang menjaga di parkiran supaya tidak ada kendaraan bisa keluar, itu yang sering terjadi. Makanya harus benar-benar diatur siapanya yang. Nah, Rikran 1 ya, tim pemadam. Dia beberapa ada yang sama, beberapa ada yang beda ya, dia punya tugas ya. Ada yang mengatur lalin. Nah, tim evakuasi tadi floor warden ini bisa disebut tim floor warden. Contohnya tadi saya bilang ada 100 lantai, ada 20 orang, ya 1 orang, 5 orang, 5 lantai, jadinya dia ngawasin. Ya, tugas-tugasnya apa? Nanti tulis aja di sini. Contohnya tim evakuasi, posnya umpamanya housekeeping, dia posnya di lantai 1 sampai 5 gitu ya. Pos 1 sampai 5, kode P1. Berarti di sini pos 6 sampai 10. Petugas 2. Kan berarti floor warden bisa ganti juga jadi tim floor warden evakuasi. Actionnya apa? Ya kan gitu. Tinggal ini Anda berarti tiap-tiap orang punya ya Pak ya? tiap orang punya Pak. Oh. Jadi tadi Pak Norman kan mau tekankan nih, setiap orang punya fungsi masing-masing. Karena beda-beda lokasi, beda-beda juga nanti apa yang harus dilakukan. Nah jadi bagusnya itu di sini. Ketika orangnya nggak masuk, harus ada penggantinya dong, ya kan? Jadi tugasnya itu yang menggantikan. Walaupun dia tidak terlatih pernah di posisi ini, minimal dengan adanya ini, oh kalau sini yang tidak masuk saya backup, dia harusnya nyalain pompa. Umpamanya Pak Eko di tim engineering nih, dia tinggal baca, ya kan? Dan ketika kejadian, ya dia harus jalankan yang kalau karena dia nggak masuk, berarti kan nggak berfungsi tugas itu. Dengan adanya ini, semua bisa terakomodir. Jadi ini ibaratnya inovasi saya lah, karena saya melihat IRT ini susah-susah gampang, saya bilang tadi Pak. Kalau kita mau detailin banget, detail banget. Kalau mau diadain gampang banget, ya. Tapi kalau mau teratur, ya nggak apa-apa, lebih detail lebih baik. Karena contohnya security yang jaga biasanya di plottingannya di mana Pak Rio? Kalau plottingan muter Pak. Oh patroli ya? Bukan? Dari Oh maksudnya pindah-pindah ya? Contoh di basement di bawah lah ya, parkir ya. Hidran ada di mana? Apar ada di mana? Ada berapa? Kalau kejadian kebakarannya di ruang pompa, Bapak mengambil, tahunya hidran terdekat dari ruang pompa di mana? Ya kan? Apar di situ di mana? Dekat mana? Nah itu bisa dituangkan di sini juga. Ketika terjadi api gitu kan, di plottingannya bawahnya kan di parkir. Saya menuju ke ambil apar di sekitar sini, hidrannya ada di sini, bisa dituangkan di sini juga. Jadi lebih detail. Jadi karena saya punya pengalaman di Pakupono ya, seharusnya nggak sebut ya. Kebakaran di ruang penyimpanan. Hidran jelas-jelas di sini, malah hidran yang jauh yang diambil. Ya, jadi temuan juga kan. Nah, maksudnya itu
kalian harus bisa aware, bisa tahu di mana posisi tangga darurat. Tadi Pak Norman sudah bilang harus tahu lokasi di sini, benar. Jangan sampai mau evakuasi aja nggak tahu di mana pintu daruratnya. Jalan-jalannya muter-muter, apalagi di sini banyak sekat-sekatnya Pak ya. Saya masih bingung. Ya, nah itu setiap personil harus paham, apalagi security, di mana sih hidran, di mana sih apar gitu kan. Oke, saya rasa dari saya cukup. Ada pertanyaan nggak terakhir nih?